Ya, gue kembali lagi salam Just Talk dengan jilid kedua, sebenarnya jilid ketiga. Yang kemarin jilid kedua, yang pertama 2 bulan yang lalu. Jadi ini judulnya Created by the Poor and Stolen by the Rich. Itu kan ada banner panjang di stadion, di salah satu stadion tahun 2017-an kalau nggak salah. Terus keluar lagi itu. Gue itu agak bingung ya dengan statement seperti ini. Terus gue juga mau bahas masalah di ban dengan UEFA dan liga lokal. Pertama soal itu dulu deh. Gue agak bingung orang-orang pandit-pandit bilang soal humanity, 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 kemanusiaan. Apa yang dilakukan sih? Gue bingung, gue nggak paham gitu loh. Tujuan Super League ini justru untuk lebih baik. Lu kira mereka tolol? Mereka bisa hidup tanpa fans? Kan enggak. Mereka butuh fans dan mereka sadar itu. Semua dilakukan untuk fans. Kita fair aja deh, sebuah contoh, kita fair aja. Untuk fans Liverpool, fans Man United, fans Arsenal. Kita sirik nggak lihat benchnya Man City? Dimana pemain cadangan aja harganya 30-40 juta. Bohong besar kalau lu nggak sirik. Oke? Apalagi Liverpool menang segalanya, sekali cedera selesai karena benchnya katrok. Ya. Eh, Contoh kedua, MU pengen beli Sancho musim lalu 120, nggak dapet karena nggak ada duit, sesimpel itu, nggak ada duit. Oke. Sekarang dengan ikut aja udah dapat hampir 200 juta euro, atau tergantung ranking ya, ada yang 220-an. MU bisa beli Haaland sama Sancho, ya tambah uang sedikit lah yang mereka punya. Kalau mereka beli pemain itu untuk siapa? Untuk ownernya atau untuk fans? Jadi untuk gue itu hipokrit. Ya sorry ya, mohon maaf sebelumnya. Agak hipokrit kalau orang bilang ini Super League untuk orang kaya, ini permainan orang kaya, ini duit lawan duit. Enggak. Klub itu cari duit karena mereka sadar bahwa income di sepak bola itu udah mentok sampai 1 miliar euro. Udah itu udah mentok di situ. Sementara harga kan tambah mahal. Sekarang dikasih duit, ngoceh lagi fansnya. Karena mereka tidak main di liga sendiri, lah mereka kan di ban. Bukan mereka yang nggak mau. Itu kan dua hal yang berbeda. Jadi statement yang dibentuk oleh kaum miskin dan dicuri oleh kaum kaya nggak masuk akal. Statement kemanusiaan nggak masuk akal. Özil sok-sokan ikut campur lagi. Justru orang kayak Özil nggak punya hak untuk bicara. Dia dapat 400 ribu seminggu, main juga kagak, pergi nggak mau. Terus dia ngoceh-ngoceh, terus yang bayar dia siapa? Ambil duit dari mana? Ngerti nggak? Kalau lu sebagai pemilik MU, Liverpool, Arsenal, dan lain-lain, lu kelola perusahaan ini, lu kelola klub itu seperti perusahaan. Lu masukin duit, pasti lu minta kembali dong. Sisanya berapa, untungnya berapa. Wajar-wajar aja. Nggak usah klub. Kalau lu usaha warung, warung lu rugi tiap bulan, emang lu nggak mau tutup lama-lama? Kan lu akan tutup. Tujuan lu kan cari untung. Nah ini kan sama. Jadi masalahnya di mana? Mereka lakukan semua itu untuk fans. Maka dari itu fans yang teriak-teriak ini untuk orang kaya lucu gitu, bertentangan. Sementara selama setahun sirik, ya City bisa juara karena benchnya bagus, pemain-pemainnya bagus. Kita beli Haaland aja nggak bisa, Arsenal beli Awar aja nggak bisa karena nggak ada duit. Sekarang dikasih duit, fans MU ngoceh, fans Arsenal ngoceh, fans Liverpool ngoceh. Lalu maunya apa sekarang? Ambil duit dari mana? Ini kan semua sudah dikelola oleh UEFA, ya kan? Dan justru sistem UEFA ini nggak benar. Maka dari itu mereka keluarkan dengan sistem baru kayak begini loh. Ini yang make money itu seperti ini. Kasarnya kan begitu.
Dan yang gue lebih nggak paham lagi, Presiden UEFA memaki-maki Presiden Juventus dari keluarga terhormat Agnelli sebagai ular. Lu sebagai presiden kan lu, lu presiden UEFA lo. Beda kalau gue nggak dikenal. Kalau gue ngomong lain dari pantat apa aja ya serah dah, ngerti nggak? Paling dibully balik. Ini presiden UEFA ngatain presiden Juve dari keluarga terhormat ada ular di kalangan kita. Itu kan udah nggak bener. Untuk gue ini contoh, lu kebakaran jenggot, lu tidak punya solusi, lu salah, lu salahin orang lain. Soal ban, oke. Jadi sekarang UEFA kumpul dengan lawyernya, mereka cari celah hukum untuk ngeban di Champions League, European League sekarang sebelum minggu depan bermain, dan juga di liga lokal. Sementara sambil berjalan, La Liga bilang, oh 3 klub kalian nggak apa-apa main sampai selesai musim. Serie A bilang, kalian nggak apa-apa main sampai selesai musim. FA gue belum baca. Nah, kalau FA ngeban, apakah salah mereka? Kan enggak. Kan ibarat ini aktivitas mereka dulu. Mereka hanya menentang Champions League, sistem Champions League. Itu yang mereka tentang. Mereka nggak ikut, ya nggak apa-apa dong. Ini sudah gue bahas sama Hanif. Hanif tadi yang bilang keluarkan ide bagus. Dan dia ini kayak ICC, turnamen sebelum pre-season. Mainnya di midweek, liga berjalan, Super League ini dimainkan tiap hari Rabu Kamis lah, kasarnya begitulah. Nah, ICC kan bisa, kenapa sekarang nggak bisa? Yang penting kan mereka ikut liga. Tapi kalau mereka di ban, ya lebih senang lagi, kasarnya begitu. Kalau pemainnya kan udah ngancem nih FIFA, nggak boleh ikut timnas lah, nggak boleh apa lah. Mereka sendiri yang rugi. Lu kebayang nggak timnas Belanda tanpa De Jong, De Ligt, Van Dijk, Wijnaldum, terus timnas Inggris lagi, Bamford, siapa itu, yang ancur-ancuran semua tier 2 yang main, yang tier 1 aja masih pas-pasan, apalagi tier 2. Yang rugi siapa? Kan mereka. Apalagi FA kalau ngeban 6 tim ini. Mereka naikin dari championship division 6 tim ke atas. Yang rugi siapa? Siapa yang nonton? Ini kan bukan keinginan klub. Iya kan? Jadi yang gue lihat, UEFA sama FIFA ini coba mengancam, menyebar dengan sanksi-sanksi, seolah-olah pengurus ini takut. Ini pemilik klub yang duitnya miliaran, yang punya, setiap klub punya satu tim pengacara, yang sebelum mereka keluarkan statement itu sudah dicek semua bisa atau tidak. Perez sebagai ketua ESL, European Super League, Perez bilang, nggak usah khawatir, tim yang ikut di Champions League UEL nggak bakal di-ban. Madrid, Barca, ATM nggak usah khawatir, Juve, Inter Milan nggak usah khawatir, kalian nggak akan di-ban dari liganya oleh UEFA. Katanya menurut salah satu petinggi yang gue baca, mereka tunggu hari Jumat either meeting atau keputusan apakah mereka bisa melakukan ban, apakah mereka punya wewenang untuk memaksa FA di 3 negara itu melakukan ban terhadap klub yang berpartisipasi. Nggak tahu bisa atau tidak. Tapi feeling gue sih agak berat, karena kalau di ban mereka bisa kekas lagi, ujung-ujungnya tetap bermain. Jadi kalau gue bilang terlalu banyak yang dengki, dikompor-komporin sehingga jadi lebay tanpa melihat fakta dan data. Bohong besar kalau fans MU nggak mau pemain kayak Haaland dan Sancho. Bohong besar kalau fans Liverpool nggak punya pemain hebat di benchnya seperti City. Bohong besar kalau Arsenal nggak mau beli pemain hebat-hebat agar mereka bisa bersaing kayak dulu lagi di 4 besar.
sebagai fansnya. Tapi kalian nggak mikir ambil duit dari mana? Kemarin di video pertama kan gue udah jelaskan. Barca yang tertinggi aja itu cuma 850 euro, mentok-mentok hampir 1 M dolar. Itu pun masih keteteran. Gimana yang lain? Income-nya MU itu dari sponsor kan baru, itu 40 persenan lebih murah. Dulu MU selalu nomor 1, sekarang nomor 3. Belum klub-klub yang lain kayak Arsenal, Spurs, Milan, Inter, dan lain-lain yang income-nya jauh di bawah itu. Gimana mereka bisa bersaing? Ya sekarang bisa bersaing kalau dapat suntikan dana. Nah suntikan dana itu dari sini. Klub-klub ini tidak mau meninggalkan liga, tapi mereka diancam untuk harus meninggalkan liga. Jadi tolong dipikir lagi sebelum lu keluarkan statement bahwa ini untuk orang kaya. Enggak. Ini dilakukan oleh orang kaya untuk fansnya yang mayoritas tidak kaya. Jadi sebagai fans jangan teriak-teriak. Ntar kalau klub lu bisa, MU bisa beli Haaland, Sancho dan lain-lainnya yang mereka inginkan, fansnya juga diem. Arsenal kalau bisa beli Awar lah, Depay lah, whoever yang untuk memperkuat segala lini, fans Arsenal yang kritis juga diem. Kan, I mean, this is a big joke gitu loh. Gue tidak melihat siapa yang dirugikan. Bahkan untuk pembinaan, mereka sudah menyisihkan sekitar 425 juta euro setahun. Sementara di FIFA untuk pembinaan. Sementara UEFA cuma keluarkan 125 setahun untuk pembinaan. 125, duit itu kemana aja? Itu yang gue pertanyakan. Apakah iya UEFA setransparan itu? Jadi mereka melakukan seperti ini karena sudah bertahun-tahun dikerjain sama UEFA. UEFA tidak mau berubah. Maka dari itu lahirlah sistem seperti ini. Kalau gue jadi Perez, gue jalanin. Mau di-ban di liga lokal atau enggak, di-ban orang, jalanin. Ujung-ujungnya untuk semua klub besar, klub kecil itu akan butuh duit. Dan ini baru awal ya. Nanti ada 15 founder. Kedepannya itu akan berkembang. Liganya bisa jadi gede. Mungkin ada tier kedua, tim kayak Ajax, PSV dan lain-lain mungkin diundang juga. Kita nggak tahu kedepannya. Tapi at least kenapa gue dukung? Karena ini menunjukkan bahwa FIFA, lu itu bukan Tuhan. Lu bukan segalanya. Lu boleh berpuluhan tahun bertindak sebagai sang diktator, sekarang udah selesai. Kita sekarang kumpulkan kekuatan, kita akan ngelawan lu. Ini yang gue suka. Oke? Nanti kalau ada kelanjutan perkembangan lagi, gue bikin videonya. Thanks for watching.